storage di smartphone tuh makin lama makin gila banget sih. Bahkan waktu itu Samsung pernah ya kan 1 terabyte. Hey everybody, I'm Dylan Kurnia. You can call me Lens. Saya Dylan Comstek atau Dylan's Comments on Technology, segmen dimana gua membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini gue rekam pada tanggal 2 Mei 2021. Comstek News kembali hadir dengan beberapa berita menarik seminggu belakangan ini menurut gue. Dan akan tayang pada tanggal 3 Mei 2021. And so, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Dan buat kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini, semoga selalu semangat dan diberi keberkahan gitu kawan-kawan ya. Alright. Comstek News minggu ini gue buka beritanya dari Realme, dimana Realme yang kita tahu ya di awal tahun, tepatnya di 19 Januari 2021 telah merilis smartphone entry levelnya yaitu Realme C20 nih. Dan kenapa gue beritakan ini kembali? Karena mungkin bisa jadi rekomendasi buat kawan-kawan yang sedang mencari smartphone barunya di Lebaran nanti gitu kan kawan ya. Jadi apa aja yang dibawa sama Realme C20 ini ya? Kita akan mulai dari layarnya, di mana layarnya ini besar 6,5 inch IPS ya, Corning Gorilla Glass 3. Jadi udah cukup tahan goresan. Dengan resolusi sebesar 720 x 1600 pixel nih. Dan dari segi RAM-nya juga storage masing-masing 3/32 GB. Dan kawan-kawan bisa menambahkan dengan SD card kalau terasa kurang nih. Dan chipsetnya dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G35 dan baterainya sebesar 5000 mAh. Dan fitur lainnya yang ada di dalam kamera seperti night mode, panorama, AI beauty, ada HDR dan lain-lain udah ada. Nah dari semua itu ya kelebihannya dan harganya pun juga lebih lucu menurut gue. Karena cuman dibanderol seharga 1,2 jutaan aja untuk di varian 3/32 GB. Gimana? Kawan-kawan tertarik mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kawan-kawan nanti di hari raya Idul Fitri gitu kawan-kawan ya. Next selanjutnya berita kedua itu dari Redmi ya, karena tadi udah entry level, sekarang kita masuk ke smartphone gaming nih kawan-kawan ya. Smartphone-nya adalah Redmi K40 Gaming Edition nih kawan-kawan ya. Dan apa aja yang dibawa sama si Redmi K40 Gaming Edition ini? Seperti biasa gue akan mulai dari layar yang punya besaran 6,7 inch dengan refresh rate-nya 120 Hz. Chipsetnya menggunakan MediaTek, tepatnya Dimensity 1200. Ini salah satu kelas atasnya chipset dari MediaTek. Terus dengan fabrikasinya 6 nanometer. Ini harusnya sih kebut parah gitu kan kawan ya. RAM dan storage-nya tuh punya banyak variasi. Di antaranya ada 6/128 GB atau RAM-nya 8/128 GB. Ada juga 8/256 GB, ada juga 12/128 GB, atau varian tertingginya di 12/256 GB ya kan. RAM dan storage di smartphone tuh makin lama makin gila banget sih. Bahkan waktu itu Samsung pernah ya kan 1 terabyte. Buat apa di smartphone 1 terabyte? Itu terlalu overkill buat gua pribadi di ukuran smartphone gitu kan kawan ya. Terus ya baterainya tentu besar sebesar 5000 mAh dengan fast charging 67 watt yang katanya bisa penuh dalam waktu 42 menit aja ya kan. Gila sih, cukup boom ya kan. Jadi tuh kayak ya udah lu tinggal tidur sebentar atau lu tinggal ngapain aja tuh dalam waktu 42 menit udah bisa penuh gitu. Dan gak lengkap rasanya kalau ngomongin smartphone walau gaming ya, kalau nggak nyebutin sisi kameranya. Nah, kamera dari Redmi K40 Gaming Edition ini punya lensa utama 64 megapiksel quad Bayer, lalu ultrawide 8 megapiksel dan makronya 2 megapiksel. Dan harganya menurut gue ini sangat terjangkau ya untuk kelas gaming, dan dengan spesifikasi yang cukup luar biasa ini itu dibanderol untuk varian terendahnya sekitar 4,4 jutaan aja untuk varian terendahnya kawan-kawan ya. Dan sekali lagi mungkin bisa jadi rekomendasi buat kawan-kawan ya, mungkin kawan-kawan seorang gamer mobile juga bisa dilirik si Redmi K40 Gaming Edition ini ya kawan ya.
Next ke berita selanjutnya nih, dan kebetulan gue cukup kangen untuk ngeberitain berita ini, yaitu dari Samsung, karena cukup banyak juga yang selalu di news ya, di Komsek News tuh ada berita tentang Samsung dan Samsung. Nah sekarang gue juga punya Samsung, di mana Samsung merilis smartphone terbarunya ke Indonesia, yaitu Samsung Galaxy M12. Ini salah satu smartphone entry levelnya si Samsung, tapi berasa enggak entry level gitu. Lalu apa aja yang dibawa sama Samsung Galaxy M12 ini? Yang pertama kita mulai dari layar yang punya besaran 6,5 inch HD Plus PLS Infinity V dengan refresh rate 90 Hz. Punya chipset tentu bawaan Samsung, yaitu Exynos 850, sedangkan RAM dan storage-nya masing-masing 3/32 GB atau varian lain di 6/64 GB. Dari segi baterai M12 punya 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15 watt, dan untuk kameranya punya kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, depth-nya 2 megapiksel dan makronya 2 megapiksel nih kawan-kawan ya. Dan sedangkan untuk harganya cukup terjangkau ya, yaitu sekitar 1,8 jutaan aja, dan kawan-kawan bisa membawa semua yang udah dikasih sama Samsung Galaxy M12 ini gitu. Berita keempat juga masih dari Samsung nih kawan-kawan, di mana Samsung merilis Samsung Galaxy M42 5G Edition itu di India ya, yang dimana Samsung tuh emang gila banget sih dalam merilis smartphone-nya ya, dari awal tahun aja dan terus menerus merilis ya kan. Padahal kayak kita tuh hype Samsung Galaxy aja menurut gua masih ada gitu, dan masih cukup banyak yang nanya juga kan kawan-kawan, ini udah merilis smartphone yang lagi ya. Gue gak ngerti sama Samsung nih. Oke, balik ke Samsung Galaxy M42 5G dan apa aja yang dibawa sama si Samsung Galaxy M42 5G Edition ini. Pertama kita mulai dari layarnya yang pasti AMOLED ya, sebesar 6,6 inch, chipsetnya Snapdragon 720G, RAM dan storage masing-masing 8/128 GB. Baterainya juga standar nih ya, smartphone Android, yaitu 5000 mAh dengan fast charging 15 watt. Dari segi kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, depth-nya 5 megapiksel, dan kamera selfie-nya atau kamera depan itu sebesar 20 megapiksel nih. Dan harga untuk Samsung Galaxy M42 5G ini sebesar 4,2 jutaan untuk varian terendahnya. Tapi ini masih di India, mungkin tunggu aja rilis resminya di Indonesia. Berita terakhir nih kawan-kawanku untuk menutup Komsek News minggu ini tuh dari Huawei. Huawei telah resmi merilis dua laptop terbarunya di Indonesia, yaitu Huawei MateBook X Pro dan Huawei MateBook D15 Intel Edition nih kawan-kawan ya. Dua laptop ini katanya itu dirancang memang untuk khusus generasi muda nih yang mau bekerja, berkarya mungkin, dan hiburan sehari-hari, tapi cukup powerful dan bisa nemenin keseharian gitu. Nah, apa aja sih yang dibawa sama kedua laptop ini? Salah satunya gue akan sebutin MateBook X Pro aja nih ya. Dimana Huawei MateBook X Pro ini punya layar 13,9 inch ya, 14 inch. Layarnya full view 3K dan multi touch. Dari segi prosesor, karena ini Intel Edition ya, udah jelas prosesornya menggunakan Intel i7 generasi 11 dan ditemenin sama Intel Iris X Graphics nih kawan-kawan. Sedangkan RAM dan storage-nya masing-masing 16 GB dan 1 TB SSD. Lain-lainnya tentu Windows 10 original, USB Type-C, ada audio jack 3,5 mili, terus ada USB Type 3.0, ada USB Type-C juga, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Huawei MateBook D15, kawan-kawan mungkin bisa baca lengkapnya di sumber link yang udah gua taruh di deskripsi gitu kawan-kawan ya. Itu dia beberapa berita menarik seminggu belakangan ini menurut gua kawan-kawan ya, dan untuk sumber yang mau baca linknya ada di deskripsi. Juga kalau kawan-kawan mau dengerin atau baca ya, baca-baca linknya ya di deskripsi. Maksud gue kalau mau nonton di part yang mana, timestampnya juga udah gue taruh di deskripsi, dan mungkin itu yang bisa gue berikan kawan-kawan. Semoga news minggu ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kawan-kawan ya. Semoga ya, alhamdulillah kalaupun akan jadi referensi. Kita akan bertemu di Komsek News berikutnya. Thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day and dadah.